Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Setiap warga negara itu mempunyai hak. Hak untuk dilindungi, hak untuk bersuara, dan hak untuk hidup dengan nyaman. Tapi apakah semua orang itu juga ingat bahwa akan kewajibannya? Bagaimana dengan mereka yang setiap harinya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat? Hari ini kita akan berbicara langsung dengan aparat negara. Bagaimana dalam sudut pandang mereka mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat? Pagi, Bapak dan Taksi sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara ini. Kami sedang melakukan eksperimen tentang soal hak dan kewajiban. Bolehkah kami bertanya beberapa hal, Pak? Ya, boleh. Oke. Sebelumnya sebelum kita mulai, bolehkah perkenalan diri dulu, Pak? Nama dan tugas kesehariannya Bapak adalah di institusi ini. Ya, perkenalkan diri, nama saya Bija Hati. Saya berdinas di Kota Lampung, bagian di Humas Kota Lampung dan jabatan Bamin Multimedia, Subdit di Humas Kota Lampung. Baik. Senang sekali bisa berbincang langsung dengan Bapak yang berada di lapangan di setiap harinya. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan pandangan dari Bapak tentang bagaimana sih peran dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sudut pandang aparat. Bolehkah kita mulai, Pak? Ya, boleh. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dalam konteks pekerjaan sebagai Bapak sebagai aparat negara? Hak dan kewajiban itu ya dibilang hampir sama. Hak itu dalam bertugas dalam berdinas itu dan kami juga punya hak untuk tinggal, mendapatkan tunjangan dan lain-lain. Kalau kewajiban itu memang sudah kami punya kewajiban itu yang sesuai tujuan dan tetap ya. Kewajiban anggota Polri adalah melindungi, melindungi dan melayani masyarakat. Baik. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa tantangan terbesar dalam menyeimbangkan hak yang Anda terima dalam kewajiban yang harus Anda jalankan juga? Tantangan yang harus diterima dari sebagai anggota Polri maupun Kota Lampung ialah yang pertama pasti untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban itu pasti anggota Polri juga pasti betul mempunyai hak. Kadang masyarakat juga ingin meminta haknya seperti dilindungi ataupun lainnya, tetapi mereka juga kadang-kadang melalaikan kewajibannya seperti ada mereka seperti hak dilindungi pada saat mereka kewajiban yang dilindungi itu seperti malam mereka keluar pada saat jam malam, seharusnya itu dikurangi kewajiban sebagai masyarakat itu, mengurangilah jam-jam malam. Kebaikan kewajiban masyarakat juga kadang-kadang dilanggar, tapi yang hak masyarakat juga hak dilindungi itu kan tidak berkesinambungan. Baik. Baik, selanjutnya itu apakah Bapak itu merasa bahwa masyarakat itu memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban, bukan hanya hak yang mereka miliki? Ya, benar sekali. Sekarang ini masyarakat itu masih kurang. Mereka menuntut hak-haknya untuk dilindungi, hak-hak mereka untuk seperti kemarin lah, tidak jauh kemarin ada demo pada tanggal 5 Mei. Mereka kan untuk unjuk rasa, mereka suara. Nah, mereka melanggar kewajiban
bagaimana sih cara Bapak itu menilai sikap masyarakat yang menuntut hak tanpa mempertimbangkan kewajibannya? Nah, ini yang seperti ini memang dibuat sangat seimbang ya dalam tugas dari kepolisian. Masyarakat selalu meminta haknya, tapi mereka seringkali melanggar kewajiban. Jadi dari dalam kepolisian, walaupun misal masyarakat itu sendiri bersalah, tapi yang menuntut ada hak, walaupun dia bersalah tetap di anggota kepolisian maupun Polri juga harus menindak tegas walaupun dia mempunyai kesalahan dalam menuntut haknya maupun menuntut kewajiban. Baik, mungkin ini terakhir ya Pak, apakah Bapak ada pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajibannya? Ya, pesan saya kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban. Memang hak dan kewajiban ini memang hampir sama, tapi perlu diingatkan bahwa masyarakat jangan asal menuntut haknya, tapi melanggar kewajiban. Itu yang tidak dibenarkan. Jadi sebagai aparat penegak hukum, boleh masyarakat menuntut haknya dan menggunakan kewajibannya, tetapi kita lihat. Jadi harus hak dan kewajiban harus berkesinambungan. Jangan kita menuntut hak, tapi kewajiban yang harus kita lakukan kita lalaikan. Jadi pesan saya harus kita jaga dan hak dan kewajiban harus berkesinambungan. Jangan kita menuntut hak tapi kita melanggar kewajiban. Itu saja pesan dari saya. Tetap kita bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketentraman negara Indonesia. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan pandangannya yang sangat berharga ini. Mungkin pesan-pesan Bapak yang saya coba sampaikan menjabat menjadi refleksi untuk kita semua. Terima kasih Pak. Ya. Mereka tidak hanya punya seragam, mereka punya tanggung jawab. Mereka menegakkan hak kita sambil menjalankan kewajiban mereka. Tapi kita juga punya peran. Menjadi warga yang bertanggung jawab itu bukan pilihan, itu adalah sebuah kewajiban. Karena masyarakat yang adil hanya bisa terwujud ketika hak dan kewajiban berjalan beriringan.